Video ini berjudul tentang sejarah perjuangan bangsa Indonesia dalam perspektif kaum milenial. Pada tahun 1942 terjadi penjajahan Jepang di Indonesia. Penjajahan ini berlangsung dalam tempo waktu yang cukup singkat, yakni hanya sekitar 3,5 tahun. Penjajahan ini tergabung dalam Perang Asia Timur Raya yang merupakan bagian dari Perang Dunia Kedua. Jepang berusaha mengeksploitasi atau menguras kekayaan alam Indonesia dan sumber daya manusia di Indonesia dalam upayanya untuk mengejar ambisinya dalam menguasai wilayah Asia Timur Raya termasuk Asia Tenggara. Jepang sebenarnya mulai mengalami kekalahan pada bulan Agustus 1942. Namun mereka masih mampu bertahan dan selalu mempropagandakan kemenangannya meskipun jauh dari kenyataan. Kekalahan demi kekalahan terus dialami oleh Jepang, sehingga Jepang menjanjikan kemerdekaan Indonesia dan mengizinkan bendera Indonesia berkibar serta lagu Indonesia Raya dikumandangkan untuk mendapat simpati. Jepang menjajah BPUPKI, yaitu Badan Penyelidik Persiapan Usaha-Usaha Kemerdekaan Indonesia, pada tanggal 29 April 1945 yang diketuai oleh Dr. KRT Rajiman Widioningrat, yang memiliki tujuan untuk melakukan penyelidik dan persiapan dalam rangka mendapatkan pendapat dan usulan rakyat Indonesia yang terkait perumusan kemerdekaan. Kemudian disusunlah Undang-Undang Dasar tahun 1945 dan Pancasila. Kemudian BPUPKI diganti dengan PPKI atau sering disebut dengan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 7 Agustus 1945, PPKI diketuai oleh Insinyur Soekarno-Hatta. Tugas PPKI menggelar 3 sidang, yaitu pada tanggal 18, 19, dan 22 Agustus 1945. Kita merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945 dan pada tahun 1945 Belanda belum mengakui kemerdekaan Indonesia karena Belanda masih merasa berkuasa di Indonesia. Belanda datang membonceng pihak sekutu yang diwakili oleh Inggris. Mulailah dilaksanakan perjanjian dengan Indonesia Belanda seperti Linggarjati, Renville, Romroyen, Konversi Inter-Indonesia, Konferensi Meja Bundar. Untuk memperingati tentara Indonesia melawan penjajahan Belanda, maka dibangunlah Tugu Juang 45 di Desa Liang Pematang. Pada masa penjajahan, Desa Liang Pematang adalah salah satu basis para pejuang tentara Indonesia melawan para penjajahan Belanda dan Jepang. Menurut warga setempat yang lahir dan besar di Desa Liang Pematang, dulunya Tugu Juang 45 ini adalah salah satu markas para pejuang, dan seiring dengan berjalannya waktu, markas tersebut mengalami kerusakan. Dan dibangunlah Tugu Juang 45. Pada peletakan batu pertama, Tugu Juang 45 ini dihadiri oleh Bupati Karo dan Bupati Deli Serdang. Desa Liang Pematang merupakan lintasan dari Medan ke Kabupaten Karo dan Simalungun ke Kabupaten Karo. Sebenarnya, Tugu Juang 45 ini diresmikan pada tanggal 15 Juli tahun 2007. Namun, mengingat sebelumnya lokasi tersebut merupakan markas perjuangan bangsa Indonesia dari tahun 1942 sampai tahun 1949. Maka, tugu ini sangat bermakna bagi sejarah bangsa Indonesia. Jas merah, jangan sesekali melupakan sejarah. Tugu Juang 45 harus dipertahankan keberadaannya demi melenggangkan kisah perjuangan bangsa Indonesia melawan Jepang dan Belanda. Cara kami sebagai peserta didik di SMA Negeri 1 STM Hilir yaitu: 1. Membersihkan Tugu Juang 45 tersebut. 2. Bekerja sama dengan masyarakat sekitar membersihkan lokasi monumen Tugu Juang 45. Dan yang ketiga, mensosialisasikan kepada lingkungan sekitar kami, teman-teman maupun guru di sekolah kami agar mereka melihat peristiwa sejarah yang ada di Desa Liang Pematang. Halo teman-teman. Hai. Kami siswa dari SMA Negeri 1 STM Hilir. Teman-teman, ada yang tahu nggak kami lagi di mana? Di mana ya? Kita berada di Tugu Juang 45 di Desa Liang Pematang, Kecamatan STM Hulu, Kabupaten Deli Serdang.
Berikut adalah perjalanan kami menuju lokasi Tugu Juang 45 Desa Liang Pematang. Desa Liang Pematang dapat kita tempuh 4 jam dari pusat kota Medan, yang dimana rutenya adalah Kota Medan, Deli Tua, Patumba, Talun Kenas, Tiga Juhar. Liang Pematang atau biasa disebut Rumah Liang ini merupakan sebuah desa yang berada di ketinggian 1000 meter dari permukaan laut. Liang Pematang masuk dalam wilayah administrasi Kecamatan STN Hulu, Kabupaten Deli Serdang. Wilayah ini berbatasan dengan Kecamatan Barus Jahe, Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Desa Liang Pematang berpenduduk 65 kepala keluarga, yang dimana terbagi atas 2 dusun, Dusun 1 dan Dusun 2. Desa ini berjarak 70 km dari kota Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Sebelum kemerdekaan Republik Indonesia, Desa Liang Pematang adalah sebuah kerajaan perbapaan yang terdiri dari 3 kampung, yang terdiri yaitu Kampung Rumah Liang, Kampung Batu Pinuh, dan Kampung Liang Gugung. Maka dapat dilacak, Desa Liang Pematang telah didiami oleh sekumpulan penduduk sejak masa kolonialisasi Belanda. Nah, teman-teman tahu nggak kalau dulu masyarakat Rumah Liang mengantarkan hasil pertaniannya ke Desa Tiga Jumpa, Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Namun, para kolonial berusaha menghalang-halangi masyarakat Desa Rumah Liang untuk mengantarkan hasil pertaniannya karena mereka ingin berusaha menguasai dan menjajah Desa Rumah Liang ini. Dan seiring dengan berjalannya waktu, para kolonial pun meninggalkan Desa Rumah Liang ini. Dan di Tugu 45 ini dulunya markas kolonial besar dan diruntuhkan oleh masyarakat, dan dibangunlah Tugu 45 ini untuk menghargai para pejuang-pejuang di Desa Rumah Liang ini. Teman-teman, kita sebagai generasi milenial haruslah kita mengingat sejarah-sejarah para pejuang pahlawan yang ada di Indonesia ini, yang sudah memperdekakan Indonesia. Dan marilah kita menjaga peninggalan-peninggalan para pejuang bangsa yang ada di Indonesia ini. Teman-teman, video kita sudah berakhir nih. Oh iya? Dan kita sebagai generasi milenial, janganlah sesekali kita melupakan sejarah kita. Jaga! Dadah!